warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang good governance. Good governance adalah tata pemerintahan yang mengatur mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan yang melibatkan pengaruh sekitar negara dan sektor non-pemerintahan dalam suatu usaha kolektif. Meski banyak aktor yang terlibat, tetapi tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Tujuan good governance adalah untuk menciptakan birokrasi yang bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang diambil. Pemerintahan berupaya menerapkan kebijakan dan program secara berhati-hati dan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan tanpa mencari alasan atau kambing hitam. Prinsip-prinsip good governance itu ada 5. Yang pertama yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan yang terakhir yaitu fairness. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Di bidang hukum, transparansi merupakan pintu menuju keadilan dan kebenaran. Tanpa transparansi, besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukumnya. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder. Hal ini berupa menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada prinsipal. Responsibilitas adalah konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang memiliki administrator dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara dinilai responsibilitas apabila pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Selanjutnya yaitu independen adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Yang terakhir yaitu fairness adalah kemampuan untuk bersikap dan bertindak yang dapat diterima dan didukung secara timbal balik. Dalam pandangan Rawls, adanya penerimaan dan dukungan secara timbal balik dari para subjek yang bebas dan setara tanpa intimidasi dan tekanan adalah tanda bahwa kesepakatan tersebut fair. Selanjutnya yaitu dampak dari penerapan good governance. Dampak penerapan good governance bagi masyarakat sebagian dampak besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan kompetitif. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan sosial, dan stabilitas pemerintahan. Mereka membantu membangun masyarakat yang lebih harmoni, adil, dan berdaya saing, serta memperkuat institusi pemerintah yang lebih terwujud efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ke-9 yaitu jelaskan prinsip-prinsip good governance. Prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik? Apa solusi menurut pendapat saudara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Good governance atau tata kelola yang baik adalah konsep yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Terdapat beberapa prinsip-prinsip good governance yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Namun, tidak semua prinsip good governance berjalan dengan baik di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip good governance dan solusi yang tepat. Yang pertama yaitu partisipasi. Semua masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat, dan kemampuan untuk partisipasi secara produktif. Kedua yaitu kepastian hukum. Good governance membutuhkan dukungan pihak aparatur negara yang mampu menegakkan hukum secara adil.
Kepastian hukum memastikan bahwa tidak ada tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap masyarakat. Yang ketiga yaitu responsibilitas. Pemerintah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas juga mencakup pelayanan yang baik dan efisien kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Yang keempat yaitu transparansi. Akses terhadap data dan informasi publik harus mudah dan transparan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan melakukan audit terhadap penggunaan dana publik oleh pemerintah. Yang kelima yaitu keadilan. Good governance harus memastikan kesempatan yang baik bagi perempuan maupun laki-laki. Keadilan juga mencakup pelayanan publik yang baik dalam masyarakat tanpa melupakan proses yang bersih dan demokratis. Untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip good governance yang belum berjalan dengan baik di Indonesia, beberapa solusi yang tepat dapat dilakukan. Yang pertama yaitu reformasi regulasi. Pemerintah harus melakukan reformasi regulasi yang membatasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Regulasi yang ada harus memastikan bahwa berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Yang kedua yaitu penguatan sistem hukum. Pemerintah harus memperkuat sistem hukum dan menegakkan hukum secara adil. Hal ini meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran dan tindakan korupsi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik dan memberikan akses yang mudah terhadap informasi publik. Selain itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab dan akuntabel dalam penggunaan dana publik. Yang keempat yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya good governance perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui kampanye, pelatihan, dan pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai good government. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dan kemitraan. Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta perlu menjalin kolaborasi dan kemitraan yang kuat dalam mendorong implementasi good governance. Kolaborasi ini dapat melibatkan dialog, pertukaran pengetahuan, dan kerjasama dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Dalam mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan implementasi prinsip good governance yang belum berjalan dengan baik di Indonesia dapat ditingkatkan. Hal ini akan membawa dampak positif dalam pembangunan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai prinsip good governance dan solusi yang tepat. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam solusi, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.